Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Harap disimak baik-baik ya. Untuk mengerjakan perkalian dan pembagian pada pecahan, ingat lagi aturannya yang sudah kalian pelajari di SD. Pada perkalian, jika ada A per B dikali C per D, maka yang kita lakukan ialah mengalihkan pembilang dikali dengan pembilang, A dikali C, dan penyebut dikali dengan penyebut, B dikali D. Sedangkan pada pembagian, jika ada A per B dibagi C per D, maka pecahan yang kedua C per D tadi kita balik, D menjadi pembilang sedangkan C menjadi penyebut ya. Yang tadinya C per D kita balik menjadi D per C. Setelah berupa perkalian, maka kita kalikan seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soal. Perhatikan di sini ada soal 1/3 dikali 1/2. Ingat tadi, pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. 1 dikali 1, 1 per 3 dikali 2, 6. Soal selanjutnya, 4 dikali 1/3. 4-nya ini bilangan bulat, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 4/1. Karena 4 dibagi 1 tetap 4. Sekarang tinggal kita kalikan, 4 dikali 1 per 3 dikali 1, 3. Selanjutnya 2/5 pangkat 2. Maka 2-nya itu berpangkat 2 dan 5 juga berpangkat 2. Pangkat 2 artinya dikali sebanyak 2 kali. 2 kali 2, 4 per 5 kali 5, 25. Selanjutnya 48 per mil dikali 21/6. Ini kita rubah menjadi pecahan yang sejenis. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Ibu coba menggunakan pecahan biasa. Jadi 48 per, ingat per mil itu per 1000, dikali 21/6, kita jadikan pecahan biasa. 6 dikali 2 ditambah 1, jadi 13/6. Selanjutnya kita kalikan, 48 dikali 13 per 1000 dikali 6. Agar lebih mudah bisa kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi dengan 6, jadi sisa 8 dikali 13 per 1000 dikali 1 tetap 1000 ya. 8 dikali 13, 104 per 1000. Nah, sampai di sini sudah selesai. Namun jika kalian ingin merubah menjadi per mil, bisa jadi 104 per mil karena dia per 1000 ya. Oke. Selanjutnya kita coba pembagian pecahan. Perhatikan di sini ada soal 1/5 dibagi 3/2. Ingat tadi, kalau pembagian maka pecahan kedua akan kita balik ya. 1/5 tetap dikali, karena kita balik jadi 2 jadi pembilang dan 3 jadi penyebut. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan, pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. 1 dikali 2, 2 per 5 kali 3, 15. Nah, selanjutnya ini sama seperti tadi, kita jadikan dulu pecahan biasa. 5/1 dikali 3/1 ya, berarti jadi 3-nya naik ke atas. Nah, 5 dikali 3, 15/1 berarti tetap 15. Oke. Selanjutnya 5 1/4 dibagi 35%.
kita jadikan dulu sebagai pecahan biasa. 5/1/4 kita jadikan pecahan biasa. Caranya 4 dikali 5 kemudian ditambah 1. Hasilnya 21/4. Kemudian dibagi 35%, itu artinya 35/100. Oke, selanjutnya kita rubah menjadi tanda kali. Maka pecahan yang kedua akan kita balik. 21/4 ini tetap. Kemudian dikali 100/35. Sekarang tinggal kita kalikan. Boleh kalian sederhanakan seperti ini. Sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama ya. 35 itu dibagi dengan 7, 5, 21 dibagi 7, 3. Oke. Sekarang kita kalikan 3 dikali 25 per 1 dikali 5. Kita rubah dulu, ini menjadi 3/1 dikali 25/5. 3/1 artinya 3 dibagi 1, 3 dikali 25 bagi 5, 5. Sekarang tinggal kita kalikan 3 kali 5, 15. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, sekarang tentang perkalian dan pembagian desimal. Lihat soal bagian A, 32,3 dikali 0,4. Untuk menghitung perkalian desimal, ada beberapa cara. Cara yang pertama, boleh kalian jadikan pecahan biasa. Misalkan 32,3 dikali 0,4. Kita jadikan pecahan biasa 3/10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma ya. Dikali 0,4 artinya 4/10. Nah, selanjutnya kita kalikan. Hasilnya 1292/100. Nah, kita sederhanakan, dibagi 100 artinya dua angka di belakang koma, jadi 12,92. Jadi jawabannya adalah 12,92. Cara yang kedua yaitu dengan perkalian bersusun. 32,3 dikali 0,4. Kita kalikan seperti biasa. 3 kali 4 12, simpan 1. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 3 kali 4 12. Kan ada 0, langsung saja tambahkan 0 di depan. Kemudian di sini ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 3 dan 4. Jadi kita hitung dua angka di belakang koma untuk hasilnya. Sehingga diperolehlah 12,92. Cara lainnya juga masih ada, silahkan kalian coba. Nah, yang B ini juga sama. 2,64 dibagi 1,2. Kita jadikan pecahan biasa, 264/100 karena dua angka di belakang koma. Dibagi 1,2 itu artinya 12/10. Kenapa? Karena satu angka di belakang koma, berarti dia 10. Sekarang kita balik pecahan yang keduanya ya. Dikali 10/12. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita sederhanakan dulu. Ini jadi 10, sama-sama dibagi 10 ya. Nah, ini dibagi 12, 22. Oke. Sekarang tinggal kita kalikan 22 kali 1/10 kali 1. Jadi 22/10 atau desimalnya menjadi 2,2. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi terserah mau gunakan cara yang mana. Nah, selanjutnya ada contoh soal berupa soal cerita. Rahma mempunyai pita sepanjang 6 1/5 meter.
Pita tersebut akan dibagikan kepada 4 temannya. Setiap teman Rahma memperoleh pita sama panjang. Berapa meter panjang pita yang diterima setiap teman Rahma? Oke, di sini Rahma mempunyai pita, kemudian akan dibagikan kepada 4 temannya dengan panjang yang sama. Cara mengerjakannya, pertama kita cari dulu panjang pita yang diterima, ya. Kita cari dulu berapa panjang pita yang diterima oleh masing-masing teman Rahma. Caranya, panjang pita yang dimiliki Rahma tadi 6/1/5 kita bagikan, karena katanya dibagi ya, berarti kita bagi dengan 4, sehingga 6/1/5 kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 31/5 dibagi 4. Nah, karena pembagian ini bisa kita balik jadi perkalian. 31/5 dikali 1/4. Kalau sudah bentuk seperti ini tinggal kita kalikan. 31 dikali 1, 31/5 dikali 4, 20. Sekarang kita sederhanakan menjadi desimal, jadi 1,55 meter. Nah, jadi panjang pita yang diterima setiap teman Rahma adalah 1,55 meter. Oke, selanjutnya contoh nomor 2. Pak Joni memotong sebilah bambu menjadi 6 bagian sama panjang. Jika panjang setiap potong bambu 0,65 meter, berapa panjang bilah bambu tersebut? Oke, cara mengerjakannya, kita gambar dulu sebuah bambu yang terbagi menjadi 6 bagian sama panjang, ya. Kemudian setiap potong bambu memiliki panjang 0,65 meter. Nah, yang bawah ini juga sama, 0,65 meter. Selanjutnya kita cari berapa panjang bilah bambu tersebut. Panjang bilah bambu maka 6 bagian tadi kita kalikan dengan 0,65 meter, ya. 0,65 meter setiap ruasnya tadi kita kali dengan 6 bagian. Pengali desimal boleh kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 0,65 itu menjadi 65/100 dikali 6, kemudian hasilnya 390/100, ya. Kita sederhanakan menjadi 3,9 meter. Atau cara yang kedua, boleh kalian kalikan bersusun, ya, seperti contoh yang ibu jelaskan tadi. 0,65 dikali 6, 5 dikali 6, 30, simpan 3, 6 kali 6, 36, tambah 3, 39. 0 di depan langsung kalian tulis. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma, jadi hitung 2. Oke, 0-nya di belakang dan depan boleh kalian coret, sehingga hasilnya 3,9 meter. Oke, sampai di sini paham ya? Video selanjutnya kita akan membahas tentang operasi campuran bilangan pecahan. Ibu akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.